Oke, kemudian kita lanjut ke soal responsi minggu ketiga untuk soal ujian yang mudah. Soal ini akan menerapkan pendekatan divide and conquer sesuai dengan materi pada pertemuan minggu ketiga. Oke, di soal ini saya diminta untuk mencari nilai terkecil dari sebuah array untuk beberapa query. Nah, di setiap query ini akan meminta nilai minimum dalam rentang indeks ke L hingga ke R. Karena jumlah elemennya itu nantinya itu bisa sampai 10.000 ini ya, dan query-nya bisa sampai 1000, maka kita nggak bisa pakai brute force atau loop biasa. Makanya kita di sini pakai pendekatan lain. Nah, di sini pendekatan yang saya gunakan adalah menggabungkan recursive, divide and conquer, dan juga nanti kita akan pakai caching manual atau memoization gitu. Oke, kemudian kita masuk ke pendekatan algoritma yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan soal ini nantinya. Nah, karena inputan yang diberikan itu nantinya ada 3 baris. Yang pertama, baris pertama itu adalah N dan juga T, di mana N itu adalah panjang array-nya dan T di sini adalah banyaknya pertanyaan atau banyaknya nanti baris di inputan di ketiga, dan juga di baris kedua itu adalah array-nya itu sendiri, dan di inputan ketiga adalah sejumlah T baris untuk pertanyaan yang berisi masing-masing barisnya itu adalah L dan R sebagai range index yang akan diberikan gitu. Nah, nantinya output yang dikeluarkan itu adalah masing-masing berupa elemen terkecil untuk setiap range baris yang diminta gitu. Nah, di sini misalkan di T, pada T pertama itu kita diminta L-nya adalah 0 dan R-nya adalah 2. Jadi kita harus mencari nilai terkecil di indeks ke 0 hingga indeks kedua. Nah, di sini berarti untuk range dari 0 sampai 2 nilai terkecilnya adalah 1 dan seterusnya. Nah, selain itu karena nantinya ini adalah jumlah elemen array bisa mencapai 100.000 ya, dan juga untuk jumlah pertanyaan ini bisa sampai 1000 atau jumlah inputan di baris ketiga ini bisa sampai 1000 baris, makanya saya akan menggunakan memoization yang nantinya akan saya simpan gitu, agar subrange yang sama itu tidak kita hitung 2 kali atau lebih. Jadi ini nanti akan mempercepat eksekusi untuk query yang berulang atau untuk range-nya nantinya tumpang tindih. Jadi nantinya nggak akan menyebabkan runtime error atau mungkin timeout gitu ya, karena kelamaan ngitungnya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke code. Oke, yang pertama kita akan mengambil inputan terlebih dahulu untuk baris pertama. Nah, array ini nanti akan menyimpan array untuk inputan di baris kedua. Oke, mungkin kita langsung masuk ke fungsi utama. Nah, yang pertama saya akan membuat fungsi range minimum yang menggunakan parameter array dan juga n di sini.
Oke, nah di sini saya membuat fungsi range minimum yang akan nantinya tuh mengembalikan fungsi pencarian minimum. Nah di dalamnya sendiri bisa dilihat di sini saya membuat dictionary manual memo sebagai nantinya tuh tempat untuk menyimpan hasil perhitungan sebelumnya, karena tadi sudah saya jelaskan apabila untuk soal sendiri jumlah array dan juga pertanyaannya bisa sangat banyak. Nah memo ini nantinya berguna agar nantinya dia itu bisa menyimpan perhitungan sebelumnya, jadi kita nggak perlu ngitung yang sebelumnya udah dihitung gitu, yang akan mempercepat proses perhitungan nantinya. Oke, kemudian di dalam fungsi range minimum kita akan membuat fungsi lain di dalamnya yang berfungsi sebagai fungsi pencarian nilai minimum itu sendiri. Nah, oke, mungkin saya tulis terlebih dahulu. Oke, nah di sini bisa dilihat apabila nantinya itu di soal itu diminta sebuah query dengan range itu L dan R yang sebelumnya udah pernah dihitung dan terdapat di memo, nantinya pasangan nilai ini akan langsung kita ambil dari cache yang ada di memo gitu ya, jadi kita nggak perlu menghitung ulang, kita langsung ambil aja nilainya itu yang udah kita simpan di cache yang ada di memo ini. Oke. Nah kita masuk ke base case yang pertama. Nah, base case pertama ini kita menghandle apabila nantinya tuh jika cuman sisa satu elemen doang, maka kita akan langsung mengembalikan elemen di indeks ke L gitu. Nah, ini akan langsung mengembalikan elemen di indeks ke L, karena nantinya kan divide and conquer ini sendiri dia itu akan membagi suatu permasalahan jadi semakin kecil. Nah dalam hal ini array-nya itu akan kita bagi gitu ya, kan kita selalu bagi menjadi kanan kiri selalu kita bagi terus sampai tersisa satu elemen gitu. Nah kalau misalkan udah sisa satu elemen dan left atau right-nya itu berarti sama, nah kita akan bakalan langsung return elemen tersebut gitu. Nah kita langsung pakai aja indeks ke L. Sebenarnya kita bisa pakai ke L karena sama juga, tapi nggak apa kita pakai di sini indeks ke L. Jadi kita masuk ke base case yang kedua. Oke, nah di base case yang kedua ini, jika tersisa itu ada dua elemen, maka kita akan langsung bandingkan manual aja antara elemen pertama dan elemen kedua yang tersisa ini. Pakai fungsi manual gitu ya, manual min, tanpa pakai fungsi min bawaan. Nah di sini kalau misalkan si elemen di indeks ke L-nya itu lebih kecil daripada indeks ke R, kita yang masukin ke dalam variabel hasil itu adalah elemen ke L-nya. Kalau misalkan si L berarti si elemen R-nya. Oke, nah sekarang kita masuk ke kondisi apabila tidak memenuhi dua base case ini sendiri. Nah kita akan masuk ke
proses recursive dan juga divide and conquer-nya di sini. Pertama kita buat pivot untuk menyatakan middle atau tengah dari range left dan juga right ya. Nah, di code yang di bagian L sini atau code utama ini menyatakan jika range-nya itu lebih dari 2 elemen. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 2 elemen, kita bakalan pecah menjadi kiri dan juga kanan. Karena kita akan lakukan divide and conquer di sini, dimana kiri itu range-nya mulai dari index ke L sampai dengan mid atau di tengahnya, di middle-nya, dan juga untuk kanan sendiri dia mulainya dari middle plus 1 lalu ke R, dan hasil kedua akhirnya itu adalah nilai terkecil perbandingan dari kiri dan juga kanan. Nah, kemudian di luar L sini sendiri kita akan lakukan memoization untuk menyimpan hasil dan kita return hasilnya itu sendiri. Nah, memoization ini sendiri yang tadi saya jelaskan, jadi setiap perhitungan itu akan langsung kita simpan di memoization. Jadi nanti apabila si function cari ini tuh dia melakukan recursive dan dia itu nantinya ada L atau R yang sebelumnya itu udah dihitung, dia akan langsung ambil dari cache yang disimpan di memoization. Jadi nggak perlu langsung nggak perlu langsung hitung lagi ya. Jadi bisa langsung ambil di memoization pakai kode yang di bagian ini. Oke. Kemudian kita lanjut. Kita akan membuat sebuah fungsi yang di sini dia ini adalah hasil untuk menyimpan hasil dari fungsi range minimum tadi. Jadi kita simpan ke dalam variabel find min di sini. Nah, terakhir untuk melakukan outputting atau melakukan return hasilnya, kita perlu melakukan perulangan karena diminta outputnya itu adalah setiap baris jumlah T baris ya sesuai dengan jumlah pertanyaan, maka kita range-nya sejumlah T. Kemudian di sini kita lakukan outputting dengan meng-print hasil dari function range minimum yang tadi udah kita simpan di variabel find min.
cek lagi. Oke, kita lupa untuk melakukan return ini untuk function range minimum. Oke, jadi di dalam fungsi range minimum jangan lupa kita return hasilnya juga, yang mereturn si fungsi cari ini tadi. Oke, kita coba untuk run code terlebih dahulu. Oke, kita di typo. Oke, untuk test case no debtor kita coba untuk submit code-nya. Oke, untuk success rate-nya udah 100, berarti algoritma yang kita buat udah betul dan juga pendekatan yang kita ambil juga sudah betul.